Shalom, selamat pagi. Nama saya John Marit Suebu. Untuk menggenapi berbagi atas permintaan teman-teman, ya, teman-teman media, teman-teman di luar dari Papua, minta tanggapan mengenai dinamika antara Bapak Gubernur dan KPK. Yang pertama, bahwa Bapak Gubernur Papua dan KPK dua-dua adalah aset milik pemerintah di bawah pemerintahan Bapak Jokowi, dan juga itu adalah aset negara. Ya, jadi biarlah keduanya berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang benar bahkan yang salah, asas praduga tak bersalah. Ya, Bapak Gubernur punya kuasa hukum, harus sampaikan fakta-fakta. Jikalau Bapak Gubernur tidak bersalah, KPK pun juga demikian. Kalau masyarakat Papua tidak mau diskriminasi terhadap pejabat Papua, dalam hal ini Bapak Gubernur, ya KPK ada bagian undang-undang yang bisa secara transparan terbuka untuk memberikan edukasi, memberikan pendidikan terhadap masyarakat Papua secara khusus dan secara umum negara Republik Indonesia, untuk memahami bahwa kenapa Bapak Gubernur Papua disebut sebagai tersangka. Itu yang pertama, ya, yang pertama. Yang kedua, saya sebagai orang Papua, ya, saya sebagai orang Papua berbalik bertanya demikian. Kalau Gubernur Papua Barnabas Suebu pernah ditahan, Ketua DPR Papua John Ibo juga masih menjalani, pernah juga Bupati Sarme Mesak Manibor, dan sekarang Bupati Timika sudah ditahan, lalu Bapak Gubernur. Pertanyaan saya begini, apakah negara, apakah Republik Indonesia tidak korupsi hak-hak milik orang Papua? Apakah Republik Indonesia atau negara Republik Indonesia tidak pernah korupsi hak-hak adat, hak-hak orang asli Papua? Saya memberikan contoh kecil, ya, dengan mendatangkan saudara-saudara non-Papua, melihat momentum orang Papua yang begitu baik, mencintai semua suku bangsa. Namun ada hak-hak orang Papua, hak-hak kami dikorupsi dengan sebuah kebijakan untuk mendatangkan saudara-saudara kami sebangsa, setanah air. Walaupun ada undang-undang otonomi khusus, tapi tidak memberikan kekhususan itu bagian dari korupsi hak-hak kami. Pimpinan partai politik tingkat provinsi Papua bahkan masih dipegang oleh saudara-saudara yang bukan orang asli Papua dan tidak melihat kepada undang-undang otonomi khusus. Bahkan sampai diberikan tempat, ya, untuk menjadi orang nomor 2 tingkat kabupaten kota. Sebenarnya kita harus sadari bahwa itulah otonomi khusus, biarlah kami mengatur. Bahkan sampai mencalonkan diri menjadi seorang anggota DPR, duduk di atas tanah kami,
Kami tidak pernah mempersoalkan hal itu. Bahkan kami memberikan fakta banyak, ya, fakta banyak. Ini penegasannya, fakta banyak. Di luar Papua, menjadi tukang sapu saja, tidak ada orang Papua. Ya, tukang sapu, tidak ada orang Papua. Di Papua, security, tukang sapu, ya, security tukang sapu, masih ada orang Papua. Masih ada orang Papua. Yang lebih sadis, ya, lebih sadis, saudara-saudara non Papua atas kebijakan negara, pemerintah untuk mendatangkan saudara-saudara non Papua ke tanah Papua. Mereka mengkorupsi hak-hak kami. Saya kasih contoh paling kecil, Pasar Lama Sentani, ibu kota Kabupaten Jayapura. Yang jual pinang, 98% adalah orang non Papua. Apakah ini tidak bagian dari korupsi? Kalau Bapak Lukas NMB grafikasi, bahkan penjual pinang pun juga demikian. Bukan hanya Pasar Lama, sepanjang jalan. Sampai saya punya Kabupaten Jayapura di Gunung Merah. Ya, di Gunung Merah. Yang duduk jual itu bukan orang asli Papua. Apakah itu bukan bagian dari korupsi? Saya merasa sedih. Ya, saya merasa sedih melihat fenomena ini. Saya lahir tahun 77. Saya dibesarkan di Danau Sentani. Air di danau dulu kami minum tanpa proses harus masak dan lain sebagainya. Sekarang air kami sudah dirusaki, tidak bisa diminum. Ini bagian dari kebijakan yang korupsi. Ini bagian dari kehidupan sosial luar Papua yang tidak sesuai dengan koridor tatanan adat. Ikan di Danau Sentani yang asli hilang semua. Ini bagian dari korupsi. Diatur secara pelan untuk menghabiskan semua potensi. Bahkan ada orang non Papua yang jual pinang, jual sagu, jual ikan, jual segala macam yang miliknya orang asli Papua, orang asli Kabupaten Jayapura, orang asli Sentani. Kami tidak pernah persoalkan. Berdalih bilang bahwa kami itu pemalas. No, tidak. Kebaikan kami kalian salah manfaatkan. Kalau sekarang Lukas NMB dikejar dengan berbagai macam. Johnny Bo masih, Barnabas Soebo sudah bebas, Omaleng masih, Mesak Mandibor sudah. Apakah republik ini, apakah negara ini tidak pernah korupsi hak-hak kami? Itu tanggapan, ya, tanggapan saya. Semoga video saya kirim teman-teman bisa dapat melihat. Jadi sebenarnya baru kemarin yang demo itu tidak semua orang Papua.
termasuk saya. Kenapa? Karena pikiran saya yang awal bahwa antara gubernur dengan KPK dua-dua adalah aset pemerintah, aset negara. Tapi kalau terus diganggu, pertanyaan yang paling terakhir, apakah negara, apakah republik ini tidak pernah korupsi hak-hak orang Papua? Mari kita hitung. Ya, dari beberapa poin tadi sebut, mari kita hitung. Kita survei. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Onomi Reimai.